Selamat pagi, mari kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai diagram orbital, bilangan kuantum, dan bentuk orbital. Nah, bagaimana cara penentuan bilangan kuantum suatu elektron? Yang pertama, menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau yang sudah kalian pelajari di hari sebelumnya, di materi kita sebelumnya. Lalu ingat kembali ada 4 subkulit yang sudah kalian pelajari ya, ada subkulit S, P, D, dan F, di mana masing-masing jumlah orbitalnya. Subkulit S jumlah orbitalnya 1, maka jumlah elektron maksimum yang ada di orbital tersebut ada 2. Subkulit P 3 orbital, elektron maksimumnya 3 kali 2 berarti 6. Subkulit D jumlah orbital 5, kemudian jumlah elektron maksimumnya 10. Untuk F 7 dan jumlah elektron maksimumnya ada 14. Nah, untuk membuat orbitalnya, aturan berikutnya namanya kaidahan, yaitu elektron-elektron pada orbital yang memiliki tingkat energi yang sama akan mengisi terlebih dahulu kotak-kotak kosong dengan arah spin tertentu. Kemudian orbital diisi dengan arah spin yang berlawanan. Seperti ini kaidahan. Jadi per subkulit, nah ini tadi ya, subkulit S tadi dia memiliki satu orbital. Orbital itu kalau di sini digambarkan dengan kotak begitu, atau garis bawah saja boleh, satu garis atau satu kotak. Lalu satu kotak atau satu orbital maksimal isinya 2. Nah, karena seperti ini nanti, ini 2 elektron yang ada di sini. Maka untuk subkulit 2S berarti maksimal juga 2. Kemudian untuk subkulit P tadi, P mempunyai 3 orbital maksimal, maka elektron maksimal yang ada di sana 3 ini kali masing-masing 2 elektron. Seperti ini gambarnya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini saya contohkan kaidahan, maksudnya seperti ini. Misalnya suatu atom dengan nomor atom 9, maka konfigurasi elektronnya, jadi cara menggambar diagram orbitalnya, kita harus langkah pertama kalian menggambarkan dulu atau menuliskan dulu konfigurasi elektronnya seperti pertemuan sebelumnya. Karena ini ada 9, saya mulai dari S, P, kemudian 9 berarti dimasukkan ke subkulit S 2 elektron, karena yang masuk 9 berarti masih 2 lagi. Kemudian karena 9 masih masuk 4, tinggal 5 gitu. Kemudian baru diisi nomor kulitnya. S dimulai dari kulit 1, kulit kedua. P dimulai dari hitungan 2 atau kulit kedua. Nah, seperti ini konfigurasi elektronnya. Maka diagram orbitalnya untuk yang 1S, satu kotak. Kemudian yang 2S juga satu kotak, orbital S. Lalu orbital P, dia punya subkulit P ada 3 orbital. Subkulit S 1 orbital, subkulit S juga 1, subkulit P 3 orbital. Kemudian cara pengisiannya menurut Hahn adalah diisi sesuai dengan kenaikan tingkat energinya. Berarti yang di 1S ini diisi dulu. Ada 2 elektron di situ. Mengisinya setengah panah ke atas, lalu setengah panah ke bawah. Berikutnya yang ini juga setengah ke atas, setengah ke bawah, karena ada 2 elektron yang mau masuk. Sekarang bagaimana dengan yang 5? Nah, kalau elektronnya 5, kita penuhi dulu masing-masing orbitalnya ya. Jadi mengisinya ke atas dulu spinnya 1, 2, 3, setengah panah ke atas dulu 1, 2, 3. Karena ada 5, maka elektron ini elektron ke-1, kedua, ketiga gitu ya. Untuk elektron ke-4 kita mulai dari kotak yang ini lagi atau orbital yang ini lagi, tapi ke bawah 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi elektron ke-5 mengarahnya ke bawah. Kenapa mengarah ke bawah? Nah, seperti yang dijelaskan di kaidahan tadi ya. Ini mengisi terlebih dahulu kotak-kotak kosong dengan arah spin tertentu, berarti ke atas dulu. Kalau ini satu subkulit berarti dipenuhi dulu, satu subkulit dipenuhi dulu. Nah, untuk ini subkulit P karena ada 3 orbital berarti dipenuhi dulu ke atas baru ke bawah. Yang ini kalimatnya. Kemudian orbital diisi dengan arah spin yang berlawanan. Mengapa seperti itu? Itu dijelaskan oleh larangan Pauli.
bahwa elektron-elektron dalam satu atom tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang keempat-empatnya sama. Setelah ini akan kita pelajari hubungan antara diagram orbital dengan bilangan kuantum yang minggu lalu ya. Nah, berikutnya yang kedua, setiap orbital hanya mampu menampung maksimal 2 elektron. Tadi ya sudah diisi 2 satu kotaknya. Untuk mengimbangi gaya tolak penolak antara elektron tersebut, maka 2 elektron dalam orbital selalu berotasi dalam arah yang berlawanan, sehingga bilangan kuantum spinnya pasti berbeda. Nah, jadi arah ke atas dan ke bawah ini lah yang dimaksud dengan bilangan kuantum spin. Jadi ada nilai spin itu ada 2, plus setengah itu untuk yang panah ke atas dan minus setengah untuk yang panah ke bawah. Nah, inilah yang larangan Pauli ya. Dalam suatu atom tidak boleh ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama, sehingga bilangan kuantum spin harus berlawanan. Jadi kalau NLM-nya bisa sama tapi S-nya pasti tidak sama, karena satunya plus setengah, satunya minus setengah. Ini setengah ke atas ya, tidak panah penuh begini tapi setengah panah. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, suatu atom memiliki nomor atom 15. Yang pertama, tentukan konfigurasi elektronnya, gambarkan orbital dari konfigurasi tersebut, lalu keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir pada konfigurasi tersebut. Nah, ini baru kita menghubungkan antara diagram orbital dengan bilangan kuantum. Kita buat dulu konfigurasi elektron. Seperti ini. Atom X nomor atomnya 15, berarti kita buat konfigurasinya SS P sampai berhenti di P dulu, nanti kalau kurang ya ditambah lagi. Kita masukkan nomor atom 15 berarti elektronnya 15, masuk 2, 6, 10 ya, 2 berarti 12, berarti sisa 3. Nah, pas ya 15. Kemudian baru diisi nomor kulitnya. S dimulai dari 1, 2, 3, kemudian P dimulai dari 2, 3. Nah, sudah. Berarti soal yang pertama konfigurasi elektronnya sudah. Gambarkan orbital dari konfigurasi elektron tersebut. Karena tidak diberitahukan yang mana harus digambar, berarti semua orbital yang ada di sini harus digambar. Nah, begini ya. Jadi satu kotak, 1, 3, yang ini 1, lalu yang ini 3. Kemudian mengisinya 1S2 berarti 1, 2, 1, 2, ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3S2, 3P3, 1, 2, 3. Nah, seperti ini 3P3. Soal yang ketiga, yang ditanyakan keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir pada konfigurasi elektron tersebut. Lihat, elektron terakhir ada di sini ya. Elektron terakhir di 3P3. Yang ditanyakan keempat bilangan kuantumnya. Berarti dari elektron terakhir berarti kan yang ini ya, 3P yang ini, yang 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Dari mana taunya? Ini nomor kulit 3. Kemudian L-nya dari P. Nah, P berarti artinya L-nya 1 ya. Kan S itu 0, berarti P 1. Gitu. Kemudian M-nya, nah kita lihat. Subkulit P itu memiliki 3 orbital. Kalau ini, kemudian L-nya 1. Kalau L-nya 1, berarti kemungkinan M-nya adalah kan min L sampai plus L, berarti min 1 sampai plus 1 gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan min 1 sampai plus 1 itu di sini. Jadi masing-masing orbital atau kotak ini memiliki nomor atau nilai gitu ya. Yang pertama min 1, kotak ke-1, kotak kedua 0, kotak ketiga plus 1. Nah, elektron yang dimaksud di soal, elektron terakhir pada konfigurasi elektron tersebut, elektron terakhir adalah yang ini kan, yang dimaksud yang ketiga. Berarti M-nya
Nah, maka M-nya sama dengan plus 1. Jadi letak elektron terakhir pada konfigurasi ini ada di orbital plus 1. Subkulit P di mana harga M-nya plus 1 di sini. Maka M-nya plus 1. Kemudian bilangan kuantum yang keempat adalah S. Nah, elektron terakhir tadi mengarah kemana? Ke atas, berarti S-nya plus setengah. Nah, seperti ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan contoh 2. Jadi ini berkebalikan ya dari soal 1 tadi. Tentukan jumlah elektron total dari suatu atom yang elektron terakhirnya memiliki bilangan kuantum sebagai berikut. Soal yang A saya tulis dulu, N-nya sama dengan 2, L-nya 1, M-nya 0, S-nya plus setengah. Nah, kita lihat artinya. Nah, ini adalah letak untuk elektron terakhir dari atom yang dimaksud gitu ya. Jadi letaknya ada di sini posisinya. Sekarang kita memprediksi. Oke, dari sini kita tahu kalau N2 berarti artinya dia ada di kulit kedua, maka tulis saja langsung di depan gitu kan, 2. Kemudian L-nya 1. L1 itu adalah simbolnya S, 0 ya gitu ya. S, P, D, F gitu ngafalkannya ya. S seperti 0, S, P, 1. Nah, berarti karena L-nya 1 maka dia P. Nah, seperti itu. Kemudian ingat, P dia memiliki 3 kotak. Ya, jadi dari L ke M kita P 3 kotak, 3 orbital, masing-masing nilainya min 1, asalnya dari sini 0 plus 1 gitu. Kemudian karena diketahui elektron terakhir ada di M0, berarti dia pasti di sini kan. Nah, karena di yang ruangan 0. Lalu panahnya kemana? Ke atas. Kita taunya dari ini plus. Berarti di kotak ini ada, nah seperti ini. Maka kan menurut siapa tadi? Kaidah Han harus diisi dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah dulu. Jadi kalau terakhirnya di sini, berarti sebelumnya adalah dia mengisi di sini kan. Nah, berarti ada berapa elektron di subkulit P? Ada 2. Maka 2 ini kita masukkan ke sini. Ini 2, ini P ya. Nah, berarti sebentar. Elektron terakhirnya, jadi elektron terakhir berada di 2P2. Maka pertanyaannya jumlah elektron totalnya. Nah, berarti maksudnya adalah dari 1S2 bla 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 sampai ketemu 2P2. Begitu maksudnya. Ini menurut konfigurasi tingkat energi. Nah, bla bla blanya ini sebelumnya ini yang mana? Berarti kita S urutkan ya menurut tingkat energi SS P S ini gitu kan. 1 2 2. Oh, ini berarti kan sama toh, yang ini berarti ini enggak perlu. Lalu 2P ini ternyata isinya 2. Nah, karena ini isinya 2 berarti sebelumnya harus penuh kan? Supaya bisa mengisi di P, berarti ini isinya 2, ini isinya 2. Nah, inilah konfigurasi yang dimaksud. Berarti elektron totalnya ada 2 tambah 2 tambah 2, 6. Berarti nomor atom dari yang ditanyakan X, nomor atom 6. Oke, saya lanjut contoh soal 2, soal B. N-nya 3, L0, M0, S-nya minus setengah. Maka N3 berarti dia di kulit ketiga. L-nya 0 berarti S ya. Kemudian M-nya 0. Nah, berarti S digambar dulu kotaknya, orbitalnya. Ini kotaknya harganya 0 karena hanya 1. L0 berarti M-nya min 0 sampai min L, berarti ya hanya 0 saja kan. Ini digambar dulu kotaknya, lalu ini dari sini, kemudian min setengah berarti mengarahnya ke bawah. Nah, ingat sebelum mengisi ke bawah pastikan
kita mengisi ke atas dulu. Nah, berarti isinya elektron terakhir itu ada di subkulit 3s2. Nah, lalu titik-titik gitu sampai ketemu dengan 3s2. Kita urutkan S, P, S. Nah, di sini ya 1 2 3, ini 2. Nah, berarti ini adalah ini. Nah, maka terakhirnya ada 3s2, berarti yang sebelumnya harus terisi penuh. 2 P maksimal 6. Nah, maka total elektronnya sama dengan 10 tambah 2 12. Berarti elektron yang dimaksud di soal ini atomnya, atom misal ini ya, atom Y dengan nomor atomnya 12. Nah, seperti ini. Contoh berikutnya, Zn dengan nomor atom 30 yang ditanyakan keempat bilangan kuantum untuk elektron terluar dan elektron terakhir. Nah, kita lihat apa ini bedanya antara terluar dengan terakhir. Oke, langkah pertama kita konfigurasi dulu. Ya, SS, PS, PS, D, PS dan seterusnya. Saya berhenti sampai D dulu. Kita masukkan elektronnya 30, berarti 2, 2, 6, 2, 6, 2. Sudah 20. D maksimal 10, berarti pas ya 30. Seperti ini. Lalu nomor kulitnya, elektronnya sudah masuk pas 30. Sekarang nomor kulitnya. S dimulai dari 1, 2, 3, 4, P dimulai dari 2, 3, D dimulai dari 3. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan bilangan kuantum untuk elektron terluar dan terakhir. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan terluar dan terakhir? Kalau terluar itu berarti artinya dia ada di kulit paling luar. Kalau kulit terluar berarti N-nya yang paling besar. Nah, ini berarti ya, ingat ya. Konfigurasi atomnya kan ini nukleus gitu kan, berarti kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan kulit terluar berarti yang ada di kulit keempat yang di sini, maka yang ini berarti untuk saya tulis elektron terluar berarti berada di 4s2. Nah, berarti ini artinya bilangan kuantumnya N-nya sama dengan 4 ya, kulit keempat. L-nya karena S berarti 0, M-nya gambar dulu 0, berarti satu kotak, M-nya 0. Ini saya masukkan 1, 2, karena 2 elektron, berarti M-nya ya ini tadi 0, S-nya yang ini minus setengah yang ke bawah. Nah, seperti itu. Berarti bilangan kuantum untuk elektron terluar ada N4, L0, M0, S minus setengah. Kemudian untuk elektron terakhir berada di, nah kalau elektron terakhir ini maksudnya adalah elektron menurut konfigurasi menurut kenaikan tingkat energi ya, berarti ini tadi ya, urutan ini tadi. Yang terakhir siapa? Ini 3D10, berarti N-nya ini 3, L-nya S, P, D, nah 2. Kemudian M-nya kita gambar dulu D, ingat D itu 5 kotak, kalau P 3, D itu 5 kotak. Nilainya, nilai M-nya dari sini berarti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian kita isi dulu. Nanti elektron terakhir ini berada di kotak mana, begitu kan? Ada 10, berarti kita isikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Pauli harus kaidahan harus ke atas dulu. Pauli juga begitu, harus berlawanan. Berarti diisi dulu yang penuh kotaknya 5 ke atas, baru 5, 6. Nah, kotak ke-6 di sini 7, 8, 9, 10. Nah, berarti elektron ke-10 ada di kotak plus 2. Berarti M-nya min 2.
S-nya tadi yang mengarah ke bawah terakhir berarti dia minus setengah. Nah, ini jawabannya. Baik, seperti itu saya lanjutkan. Nah, ini beberapa penyimpangan dari aturan umum ya. Aturan umum dari Hahn dan Pauli tadi ada beberapa penyimpangan. Yang pertama, setiap unsur memiliki kecenderungan untuk mencapai keadaan stabil. Orbital yang terisi penuh atau setengah penuh oleh elektron lebih stabil daripada orbital yang tidak penuh atau tidak setengah penuh. Dan ini dikhususkan, nantinya kita pelajari hanya dikhususkan untuk subkulit S dan D ya. Ini contohnya kromium nomor 24 atomnya dengan Cu nomor 29. Saya gambar saja. Perhatikan seperti ini konfigurasi elektron dari kromium nomor atom 24. Nah, perhatikan di sini terakhirnya 4s2 dengan 3d4. Kalian tahu tadi subkulit S itu dia memiliki satu orbital kotak gitu ya, satu kotak isi maksimalnya 2, penuhnya 2. D itu 5 kotak, berarti penuhnya 10. Setengah penuhnya adalah 5. Gitu kan? Satu kotak isi 1, maka setengah penuhnya namanya 5. Kalau seperti ini dia kurang stabil gitu ya. Jadi kalau seperti ini saya gambar adalah yang terakhir ya, ini 2 isinya penuh, tapi yang ini isinya 1, 2, 3, 4, nah 5 seperti ini. Nah, ini penuh tapi ini kurang 1. Maka kalau bertemu dengan yang seperti ini, satu elektron dari orbital S langsung dipromosikan ke sini, nah, menurut tingkat energinya. Jadi berpindah menjadi begini, setengah. Yang S isi 1, setengah penuh, kan penuhnya 2, berarti setengahnya kan 1. Kemudian untuk yang D menjadi setengah penuh juga, isinya 5. Nah, yang seperti ini lebih stabil karena orbitalnya setengah penuh. Begitu juga saat bertemu dengan untuk contoh kedua, tembaga nomor atom 29. Nah, ini ya. Maka di sini saya beri catatan, setiap bertemu dengan konfigurasi terakhir ada di S2D4, maka otomatis langsung berubah menjadi S1D5. Seperti ini kan S-nya isi 1, D-nya isi 5. Begitu juga setiap kali bertemu dengan S2D9 dia berubah menjadi S1D10. Hanya khusus untuk ini ya, tidak berlaku untuk P. Seperti itu. Oke, berikutnya saya lanjutkan bentuk dan orientasi orbital. Bentuk orbital dikarakterisasi oleh bilangan kuantum azimut atau L, lalu orientasi orbitalnya terkait dengan bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, ini beberapa bentuknya seperti ini ya, bentuk dan orientasi orbital di subkulit S, gambarnya seperti ini, subkulit S. Ini kalau digambarkan secara titik-titik, nah ini kan kalau di teori mekanika kuantum elektron itu tidak langsung tidak pasti ya, tapi keboleh jadian, kan istilahnya keboleh jadian. Di mana S itu boleh jadinya di sini, di titik-titik yang lebih rapat ini. Oh, itu elektron berada di situ, kemungkinan terbesar ada di situ, gitu maksudnya. Kemudian untuk subkulit 2S, gambarnya seperti ini. Lalu subkulit P. Kemudian subkulit D. Nah, sudah. Seperti itu materi kita hari ini. Tetap semangat, selamat pagi.